Bismillah, oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan ke bagian login ya. Untuk login, teman-teman bisa ke controllernya langsung, ke out controller. Kita akan buat sebuah root baru untuk mengarahkan ke halaman login. Ini misal public function login form gitu ya. Public function login form kayak gini. Kita yang atas apa namanya? Register form, ini login form, oke bener. Nah, setelah itu di bawahnya kita kasih return dia ke view login. Return view login. Oke, ini belum ada ya return view login. Karena kita baru buat si register. Loginnya belum ada. Kita ketik logiknya dulu aja ya teman-teman. Logic buat ke loginnya. Public function lagi. Public function kayak gini. Terus kita kasih nama misal login atau authenticate. Nah, kayak gini. Nah, ini setelah itu kita request maksudnya pakai request ya. Requestnya ini kita ambil dari support Illuminate HTTP request. Kita pakai $request kayak gini teman-teman. Nah, oke. Ini sudah. Nah, sekarang kita kasih apa ya? Validasinya. Kita buat validasinya, kita masukkan ke dalam sebuah variabel misal credentials kayak gini sama dengan request validate jangan lupa titik koma biar gak merah. Terus ini pakai kurung kotak ya teman-teman. Pertama email iya, bentar ya, di model itu apa aja sih untuk user? Dia ada email name, email, password, tapi di loginnya kita buat email sama password aja. Jadi email kayak gini. Dia required. Setelah required, dia harus berformat email, teman-teman. Kayak gini. Setelah email adalah password. Untuk password apa required aja, required. Nah, kayak gini aja. Setelah itu kita cocokkan kita pakai gitu ya. Kredensialnya ini kita pakai if atem mana atemnya? Kita pakai out. Ini dari Illuminate Support Package ya. Atem kayak gini. Credentials. Maka request sessionnya. Request session kayak gini. Terus kita generate. Regenerate. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya, jadi ketika kan ketika user login itu memenuhi syarat kredensialnya, maka dia akan dibuatkan session untuk masuk. Oke. Setelah itu return redirect. Lupa titik koma ya. Return redirect. Kita arahkan dia ke misal halaman profile. Bentar, namanya apa ntar? Di web.php ya. Roots web.php profile. Oke, sip. Nah, setelah itu
Setelah kita arahkan dia ke halaman profile, nah kita akan buat jika eh, salah return. Kan gini, return ini kode yang ada di dalam sini hanya dijalankan ketika eh, kredensialnya terpenuhi. Jadi passwordnya cocok dengan yang di database, terus formatnya juga sesuai dengan validasinya. Kalau nggak cocok, kita return back ya kayak gini, with errors, with errors kayak gini. Jangan lupa titik koma. Nah, di errornya ini kita kasih pesannya aja. Email salah. Email, ntar. Email yang ini ngarah email yang di database. Kok nama kolom. Nah, ini baru pesannya. Email atau password sampean salah. Wah, kayak gini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, secara default, kode function authenticate ini akan menjalankan si ini, si errornya. Dan function yang benar itu hanya dijalankan ketika semuanya terpenuhi, oke? Jadi gitu ya, apa namanya? Yang dijalankan itu secara default dia akan jalankan yang salah, oke? Dan yang benar itu ditaruh dalam if. Sekarang kita akan sekalian buat logoutnya teman-teman. Public function logout ya, public function logout gitu. Logout kayak gini. Dia juga ngambil request kayak gini. Untuk logout ini gampang teman-teman. Tinggal sessionnya itu kita jadikan invalid. Jadi out logout gitu ya. Logout, logout kayak gini. Jangan lupa titik koma. Terus request sessionnya kita jadikan invalid. Request session. Bentar, sessionnya nggak ada dolarnya. Session kayak gini. Request session kita jadikan invalidate. Kayak gini teman-teman. Terus return kemana ini? Return, oh, bentar. Setelah kita invalidate, enggak langsung aja return redirect. Kita arahkan ke halaman login ya. Ke root login kayak gini. Jangan lupa titik koma. Oke, sudah. Sekarang kita buat halaman loginnya teman-teman. PHP atau kita buat duplikat aja dari register ini ya. Terus kita kurang-kurangi. Kita tinggal ini mana copy terus kita paste. Nah, terus ini kita ganti nama jadi login kayak gini. Terus di login nih kita masukkan login form login. Terus apa lagi ya? Nah, ini kita arahkan confirmation-nya kita hilangi. Sebentar, confirmation-nya PR-nya jangan ikut. Delete. Terus password, email sama name-nya hilang. Name-nya kita hilangi juga. Oke ya. Bentar. Emailnya hilang terus ini
kita arahkan ke login. Nah, kayak gini teman-teman. Metodenya post, submit, login sekarang, terus ini kita arahkan ke register. Nah, ini teman-teman, untuk action login, sekarang kita perlu taruh di web.php. Web.php kita bisa taruh root login tuh di bawah sini misal. Root login gini. Root 2 get. Ini pertama kita buat untuk mengarahkan ke halaman loginnya teman-teman. Jadi gimana cara membuatnya? Ya teman-teman tinggal panggil si login, URL login kayak gini, ntar ya. Setelah itu kita ambil dari out controller teman-teman. Out controller kayak gini, kayak dua plus login. Apa? Login form ya. Dia itu kata yang di sini dia menyesuaikan sama si ini login form, bener. Dia ngarahin ke halaman login ya. Oke. Setelah itu ini kita kasih nama aja, name login. Nah, kayak gini. Setelah login sudah, kita sekarang ke register, teman-teman. Login yang metode post. Yang atas kan tadi ngarahkan ke halaman loginnya. Terus yang login ini memproses loginnya. Ini kita hapus aja. Terus ini ngarah ke authenticate. Authenticate. Kayak gini ya. Kita cek aja dulu. Di out controller. Mana-mana. Authenticate. Nah ini. Ctrl C. Terus tekan di sini Ctrl V. Nah, oke. Sekarang kita taruh logout. Enggak, logoutnya kita taruh di mana ya? Taruh di profile. Nanti aja dah. Kita lihat tampilannya di website nanti gimana. Tapi kita pasang nanti aja dah. Kita PHP Artisan Serve. Ingat, ini nyala ya. MySQL-nya nyala. PHP Artisan Serve. Enter. Baru nggak kira-kira? Ini sekarang coba kita buka di browser. Control klik, nyala di browser. Untuk URL-nya kita ke login dulu ya teman-teman. Ntar ini nunggu muternya selesai. Siapa tahu ada error. Oke, ini sudah ke home ya. Ke root yang ini, home, view home. Sekarang coba di home ini nggak ada login ya teman-teman. Terus dia tanpa login pun bisa tambah data, bener kan? Nah, bentar. Ini ada kesalahan. Caranya gimana? Kita pengen penambahan data hanya bisa dilakukan ketika user sudah login.
Cara gimana? Cara kita kasih middleware, teman-teman. Middleware, middleware-nya out di create sama store. Middleware out kayak gini. Sekarang coba kita refresh. Misalnya kita tambah data, dia langsung diarahkan ke halaman login. Nah, harus login dulu. Tapi sebelum itu sepertinya di sini harus kita kasih URL login deh. Benar nggak? Biar nggak bingung. Nah, kita coba aja dulu, kita coba aja. Kita coba tambah data. Tambah data, sudah punya akun. Nah, benar. Kata-katanya salah, teman-teman. Di login.blade ini belum punya akun, register register di sini. Ntar kita register dulu, misal kita refresh, kita register dulu. Misal namanya adalah Sugeng Sugeng at gmail.com. Passwordnya apa? Satu sampai 6 misal tuh 4 6 Jupan 8 Waka 6 Jupan. Kita daftar sekarang. Kita diarahkan ke halaman apa? Oke, langsung ke halaman home. Oke, berarti kita coba apa namanya? Dia itu ngarahkannya bukan ke halaman home. Setelah login tuh bukan ke home tapi ke login, halaman login. Setelah register itu. Setelah register dia ke login dulu. View register, terus di redirect ini dia bukan ke profile, teman-teman. Kita arahkan dia ke login. Ntar URL login. Kayak gini. Oke, ya, sekarang kita coba lagi. Oh ya, tapi kita kan ini sudah login ya. Jadi kalau misalnya kita tambah data, otomatis bisa. Oh, karena otomatis bisa, berarti kita kasih logout dulu, teman-teman. Kita pasang dulu logoutnya di web.php ini, root logout, root logout kayak gini, root. Langsung dia metodenya apa ya? Metode logout itu kira-kira apa, teman-teman? Get atau post? Post ya. Tanpa tampilan soal logout tuh. Post. Jangan lupa titik koma. Kita arahkan dia ke logout. Nama URL-nya adalah logout. Logout kayak gini. Terus koma. Kita arahkan dia. Kita ambil dari out controller. Titik 2 kelas. Koma. Nah, ini kita arahkan ke logout, teman-teman. Ingat ya, ini diambil dari mana? Ini diambil dari out controller, terus logout. Nah, logout yang ini. Oke. Setelah kita buat logoutnya, kita pasang, teman-teman. Kita pasang gimana cara pasangnya? Bentar, kita pasang di mana nih? Kita pasang misal di navbar, di navbar. Kita kasih dia logout, login, sama logout. Nah, ini. Untuk sementara kita sederhana aja. Login, logout. Nah, kayak gini nih. Sekarang kita coba refresh. Coba kita logout. Apa yang terjadi? Apakah error, teman-teman?
Oh, ada error nih. Get method is not supported for root logout. Supported method post. Memang kita ngasihnya uh, get post ya. Untuk logout sudah kita kasih post. Cuman kayaknya ya di bagian navbar ini kita perlu bungkus pakai form, ya kan? Coba ya kita bungkus pakai form post kayak gini. Terus kita kasih CSRF ini. Nah, harusnya V yang ada tab refresh. Error di mana sih ya? Error teman-teman. Get method is not support for root logout supported method post. Oke. Jadi sebenarnya karena kesalahannya itu kita langsung taruh di sini teman-teman. Harusnya dibungkus sama form. Oke, coba ya kita coba kontrol kontrol nanti kita kasih button nggak pakai URL dia itu. Jadi kita nggak pakai URL. Kita pakai form, metodenya actionnya ini ke logout, actionnya ke logout kayak gini. Terus metodenya ini kita post kayak gini. Nah, setelah kita kasih metode post, iya postnya besar. Nah, di dalamnya kita kasih button, teman-teman. Button kayak gini, tipenya submit. Type submit, oke. Terus ada tulisan logout. Nah, kayak gini, teman-teman. Setelah itu, ya jangan lupa kasih CSRF. CSRF. Nah, ini kayak gini. Sekarang coba kita refresh. Bentar. Bentar. Oh ya, kita coba balik ke awal. Selamat datang. Out of logout kok langsung kelihatan. Kita coba bungkus dia pakai click out. Pause. Ini kita masukkan dia ke dalam sheet. Gini. Setelah itu kita coba ya. Kita refresh. Coba kita login. Enggak. Coba kita profile dulu. Kita cek sudah login apa belum. Oh, ternyata sudah login. Kalau sudah login, tombol logout ada, kita pencet logout, kita diarahkan ke halaman login, bener kan? Kita diarahkan ke halaman login. Sekarang kalau misal, oh jangan di halaman login deh, ke halaman profile aja. Out controller, habis logout, dia redirect ke home. Nah, kayak gini. Jadi, tombol logoutnya nggak kelihatan ya. Setelah kita kasih, itu nggak kelihatan gara-gara button logoutnya kita bungkus pakai ini. Oke lah gitu ya. Kita sudah bisa register, login, sama logout. Thank you.